Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bu Irna. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai mengubah berbagai bentuk pecahan dan mengurutkan pecahan. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Yang pertama, ubahlah pecahan senilai yang berpenyebut 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Dengan syarat penyebutnya bisa diubah ke bilangan di atas. Yang kedua, ubahlah pecahan tersebut menjadi desimal dengan banyak angka di belakang koma sesuai dengan banyak nol penyebut. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Kita ubah pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal. Nah, kita lihat soal nomor 1. 3/10 kita ubah menjadi pecahan desimal. Berarti 3 bagi 10, 0. Koma. Nah, sekarang di sini pembilangnya adalah 3. Nah, ingat, per 10 itu berarti di belakang koma hanya ada satu angka. Karena di sini ada pembilangnya 3, kita tulis lagi 3. Nah, jadi 3/10 sama dengan 0,3. Ya, anak-anak. Sekarang perhatikan contoh nomor 2. 29 dibagi 100, 0. Koma. Nah, ingat, jika penyebutnya adalah 100, berarti di belakang koma ada 2 angka. Nah, kita lihat pembilangnya ada 29. Kita tulis lagi 29, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. 29/1000. Nah, 29 dibagi 1000, 0, koma. Nah, karena ini pernya adalah 1000, ingat di belakang koma ada 3 angka. Berarti kita tulis 3 angka ya, karena di sini cuma 2 angka, berarti kita tambahkan 0. 29. Nah, caranya ini bisa dengan cara bagi kurung anak-anak, ya. Paham? Mengubah pecahan menjadi persen. Perhatikan contoh berikut ini. Langkah-langkah mengubah pecahan menjadi bentuk persen. Nah, di sini ada contoh 17/20. Kita ubah pecahan biasa ini ke dalam bentuk persen. Ya, anak-anak, kita tulis lagi di sini 17/20. Nah, 20 kali berapa yang menghasilkan angka 100? Berarti kan 20 dikali 5. Nah, ingat, kenapa harus 100? Karena persen itu sendiri adalah per 100 ya, anak-anak. Nah, sekarang 17 dikali 5 sama dengan 85. 20 dikali 5 sama dengan 100. Jadi, 85/100 sama dengan 85%. Ya. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. 5/8 sama dengan 5/8 dikali 100%. 5 dikali 100 hasilnya 500 per 8%. 500/8% sama dengan 62,5%. Ya. Nah, sekarang yang ketiga. 8/25 sama dengan 8 dikali 4 per 25 dikali 4. Kenapa ininya dikali 4? Karena jika 25 dikali 4 hasilnya adalah 100. Nah, tadi ingat kan kalau persen itu per 100 ya. 8 dikali 4 sama dengan 32. 25 dikali 4 sama dengan 100. Hasilnya 32/100 sama dengan 32%. Nah, yang terakhir kita lihat 13/40 sama dengan 13/40 dikali 100%. 13 dikali 100, 1300 per 40. 1300 dibagi 40 sama dengan 32,5%. Mengubah desimal menjadi persen. Cara yang pertama,
langkah-langkahnya. 1. Ubahlah pecahan desimal tersebut menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000. Yang kedua, ubahlah pecahan tersebut menjadi P/100 lalu diubah ke P%. Perhatikan 0,4. Kita ubah desimal ini ke dalam pecahan biasa. Nah, 0,4 di belakang koma ada satu angka berarti per 10. Kita tulis 4/10 sama dengan, nah karena persen itu per 100, maka supaya penyebutnya ini menjadi 100 kita kalikan dengan 10. Jika penyebutnya dikalikan dengan 10, maka pembilang pun harus dikalikan dengan angka 10. Nah, 4 dikali 10 sama dengan 40. 10 dikali 10 sama dengan 100. Jadi 40/100 sama dengan 40%. Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. 0,54. Di belakang koma ada dua angka, berarti penyebutnya adalah per 100. 54/100. Karena ini sudah per 100, maka kita tinggal tulis saja 54%. Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang ketiga. 0,755 sama dengan 755/1000. Nah, karena ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah per 1000. Kita akan mengubah desimal ini ke dalam bentuk persen. Karena persen itu per 100, maka yang 1000 ini kita bagi dengan angka 10. Jika 1000 ini dibagi dengan angka 10, maka yang 755 dibagi 10 juga ya anak-anak. Hasilnya berapa? Jadi 75,5/100. Artinya sama dengan 75,5%. Nah, sekarang kita belajar cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, kalikan bilangan desimal tersebut dengan 100%. Jika diketahui bilangan desimal D, maka untuk mengubah ke bentuk persen dengan cara berikut. D dikali 100%. Contoh, 0,23 sama dengan 0,23 dikali 100%. Kita kalikan dulu 0,23 dikali 100. Hasilnya adalah 23%. Nah, contoh yang kedua juga sama, 0,59 dikali 100%. 0,59 dikali 100 sama dengan 59%. Nah, sekarang contoh yang ketiga, 0,825 kita kalikan dengan 100%, hasilnya menjadi 82,5%. Mengurutkan pecahan. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke pecahan terbesar. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Diketahui 1 lebih kecil dari 2, 2 lebih kecil dari 3, 3 lebih kecil dari 4, maka urutan pecahan dari yang terkecil adalah 1/8, 2/8, 3/8, dan 4/8. Sedangkan urutan pecahan dari terbesar adalah 4/8, 3/8, 2/8, dan 1/8. Nah, jika pecahannya berpenyebut sama, kita tinggal mengurutkannya saja dari yang terkecil itu dengan melihat pembilangnya ya anak-anak. Nah, sekarang kita lihat contoh yang B. Diketahui 5 lebih kecil dari 6, 6 lebih kecil dari 7, 7 lebih kecil dari 8. Urutan pecahan dari terkecilnya adalah 5/15, 6/15, 7/15, dan 8/15. Ini juga sama ya anak-anak, penyebutnya masih sama. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai urutan pecahan desimal. Ya, urutkan pecahan desimal berikut dari terkecil. Nah, di sini ada 0,347, 0,456, 0,439, 0,512. Nah, susunlah dengan cara menurun, kemudian bandingkan angka pada setiap nilai tempatnya. Kita lihat. Nah, di sini bandingkan pada per 10. Nih, kita lihat per 10-nya yang angka 3. Angka 3 terkecil sehingga 0,343 itu terkecil.
Nah, sekarang kita lihat angka 5 terbesar sehingga 0,512 terbesar ya anak-anak. Jadi urutannya dari terkecil adalah 0,347, 0,439, 0,456 dan 0,512 ya. Jadi untuk mengurutkan desimal ini kalian tinggal lihat saja angka terkecilnya ya. Ini mudah karena bentuknya masih sama, yaitu dalam bentuk desimal. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika urutan pecahannya itu berbeda bentuknya. Misalnya di sini ada desimal, persen, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Nah, yuk kita perhatikan penyelesaian soal berikut ini. Urutan pecahan 1,53, 97%, 7/4 dan 1/58 dari yang terbesar. Nah, jawabannya mengubah pecahan terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan desimal. Jadi kita ubah yang bentuk persen ini, pecahan biasa dan pecahan campuran ini ke dalam bentuk desimal. Nah, ini yang pertama tetap ya karena sudah dalam bentuk desimal. Sekarang kita ubah yang 97%. Kita ubah menjadi desimalnya yaitu 0,97. Sekarang 7/4. Kita ubah ke dalam bentuk desimalnya yang artinya 7 dibagi 4 sama dengan 1,75. Nah, sekarang kita ubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk desimal. Seperti biasa kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 8 kali 1 8, 8 ditambah 5 berarti 13/8 ya. Kita ubah menjadi desimal, hasilnya 1,625. Nah, coba kita lihat sekarang perbandingan pecahan desimal. 1,75 lebih besar dari 1,625 lebih besar dari 1,53 lebih besar dari 0,97. Jadi urutan bilangan pecahan dari yang terbesar adalah 7/4, 1/58, 1,5 dan 97%. Jadi dibandingkannya itu tadi hasil diubah dulu ke dalam bentuk pecahan desimal.